Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan peserta didik Universitas Negeri Makassar PGSD. Menelaah perkembangan psikososial menurut Erikson. Siapa sih Erikson? Jadi Erikson, nama lengkapnya adalah Erik Erikson. Dia lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Dia adalah ahli analisa jiwa dari Amerika yang membuat kontribusi utama dalam pekerjaannya di bidang psikologi pada pengembangan anak dan pada krisis identitas. Erikson semasa kecilnya bukanlah siswa pandai karena ia adalah seorang yang tidak menyenangi atmosfer sekolah yang formal. Dia dikenal oleh orang tua dan teman-temannya sebagai seorang pengembara, hingga ia pun tidak sempat menyelesaikan program diplomanya. Tetapi perjalanan Erikson ke beberapa negara dan perjumpaannya dengan beberapa penggiat ilmu menjadikannya seorang ilmuwan sekaligus seniman yang diperhitungkan. Pertama, ia berjumpa dengan ahli analisa jiwa dari Australia, yaitu Anna Freud. Dengan dorongannya, ia mulai mempelajari ilmu tersebut di Vienna Psychoanalytic Institute. Kemudian ia mengkhususkannya diri dalam psikoanalisa anak. Erik Erikson juga sangat dikenal dengan tulisan-tulisannya di bidang psikologi anak. Menurut Erikson, lingkungan di mana anak hidup sangat penting untuk memberikan pertumbuhan, penyesuaian sumber kesadaran diri dan identitas. Erikson percaya bahwa setiap manusia berjalan melalui sejumlah tahap untuk mencapai perkembangan sepenuhnya. Dan sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio sebagai unsur sistem sosial manusia. Psikososial menurut Erikson. Teman-teman, kita perlu ketahui pengertian psikososial menurut Erikson. Jadi, psikososial adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial. Namun, secara umum, psikososial merujuk pada aspek-aspek psikologis dan sosial dari kehidupan manusia yang saling berinteraksi. Ini mencakup interaksi sosial, perkembangan pribadi, kesehatan mental, dan dampak lingkungan sosial terhadap individu. Definisi psikososial dapat berbeda-beda teman-teman, tergantung pada konteks dan pendekatan yang digunakan oleh penulis buku atau sumber lainnya. Psikososial berarti pengaruh faktor sosial terhadap pikiran ataupun tingkah laku individu. Kaitan antara pikiran dengan masyarakat pada perkembangan manusia, definisi ini menekankan pada pengaruh faktor sosial terhadap pikiran dan tingkah laku. Demikian juga sebaliknya, pengaruh pikiran dan tingkah laku dalam dunia sosial. Psikososial merupakan setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologi maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Psikososial merupakan kaitan antara dua aspek, yaitu aspek psikologis dan sosial. Aspek psikologis berhubungan dengan perkembangan emosi dan kognitif yang berkaitan dengan kemampuan belajar, merasakan, dan mengingat. Aspek sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain dalam mengikuti norma budaya dan sosial. Definisi psikososial adalah hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial, di mana masing-masing saling berinteraksi dan mempengaruhi secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke materi kegunaan dari menelaah perkembangan psikososial menurut Erikson. Jadi kegunaan dari menelaah perkembangan psikososial menurut Erikson terletak pada pemahaman tentang hubungan antara kebutuhan individu dan keperluan masyarakat. Menelaah perkembangan psikososial menurut Erikson ini memiliki beberapa kegunaan penting. Yang pertama, pemahaman individu. Memahami tahap-tahap perkembangan psikososial membantu dalam menggali dimensi-dimensi psikologis individu. Ini memungkinkan pengamatan terhadap
bagaimana sih individu itu merespon tentang tantangan dan konflik selama perjalanan hidup mereka. Nah, yang kedua, intervensi psikologis. Menyediakan dasar untuk merancang intervensi psikologis yang lebih baik, terutama dalam hal menangani konflik atau masalah perkembangan pada setiap tahap. Ini dapat membantu dalam memberikan kedukungan yang sesuai dan memfasilitasi pertumbuhan psikososial yang sehat. Ketiga, pengembangan identitas. Memahami bagaimana identitas seseorang berkembang selama berbagai tahap kehidupan dan membantu dalam memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana sih orang tersebut membentuk konsep diri dan hubungannya dengan lingkungan. Dan yang keempat, pentingnya hubungan sosial. Erikson menekankan pentingnya hubungan sosial dalam perkembangan. Menelaah teorinya membantu dalam memahami bagaimana interaksi sosial memainkan peran kunci dalam membantu kepribadian dan kesejahteraan individu. Kelima, relevansi dalam pendidikan dan pembelajaran. Pemahaman tahap perkembangan dapat diintegrasikan ke dalam pendekatan pendidikan, membantu guru dan pendidik untuk lebih baik merancang kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan profesional bagi para profesional seperti konselor, psikolog, dan pekerjaan sosial. Menelaah teori Erikson memberikan kerangka kerja untuk memahami dan membantu individu dalam mengatasi tantangan psikososial mereka. Dengan merinci dan menerapkan konsep-konsep ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana interaksi antara aspek psikologis dan sosial membantu pembentukan kepribadian dan kesejahteraan individu. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi tujuan menelaah perkembangan psikososial menurut Erikson. Tujuan menilai perkembangan psikososial menurut Erikson adalah untuk memahami bagaimana individu mengalami dan menyelesaikan konflik psikososial pada setiap tahap perkembangannya. Ini membantu dalam memahami aspek-aspek seperti identitas diri, hubungan interpersonal, dan adaptasi pada tantangan hidup, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan kesejahteraan psikologis individu. Perkembangan psikososial menurut teori Erikson memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan keterampilan sosial individu sepanjang hidup mereka. Melalui pemahaman akan tahap perkembangan ini, seseorang dapat memahami konflik yang muncul dan bagaimana konflik tersebut dapat memengaruhi perkembangan mereka. Tahap-tahap ini juga dapat memberikan pandangan yang dalam tentang bagaimana seseorang dapat mencapai keseimbangan dalam hidup mereka. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, dapat membantu para pendidik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk pada aspek-aspek psikologis dan sosial mereka. Nah, selanjutnya kita masuk pada Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahap yang berlangsung seiring dengan pertumbuhan usia. Berikut adalah beberapa tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama, growth phase mistrust yang dimulai dari 0 sampai 18 bulan. Pada tahapan ini, seorang anak belajar untuk mempercayai caregivers mereka. Anak bergantung sepenuhnya kepada caregivers untuk keperluan makan, minum, tempat tinggal, dan kasih sayang. Contohnya ketika anak menangis tetapi caregivers tidak ada di sana untuk menenangkan, atau ketika caregivers kelupaan untuk memberikan makanan kepada anak. Nah, yang kedua, autonomy phase shame and doubt, dimana dimulai dari usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak sudah memiliki autonomi dan independence. Anak sudah mulai memiliki makanan favorit dan mereka sudah memiliki preferensi terhadap suatu hal. Contohnya seperti memberikan kepada anak pilihan 2 jenis pakaian yang mau dikenakan di pagi hari. Dan yang ketiga, initiative phase goal, dimulai dari 3 sampai 5 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak mulai mengambil inisiatif dan mengontrol apa yang terjadi ketika bermain dengan teman-temannya. Bila pada tahapan ini orang tua membatasi anak mengambil inisiatif, maka anak akan bertumbuh menjadi seorang yang tanpa ambisi, tidak inisiatif, dan selalu merasa bersalah. Dan yang keempat, industry phase inferiority, dimulai dari 5 sampai 12 tahun.
Pada tahapan ini, seorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Kesuksesan dalam bersosialisasi dan menanggapi suatu pencapaian akan menimbulkan perasaan kompeten, sementara kegagalan akan menghasilkan perasaan inferioritas. Dan yang kelima, identity phase role confusion, dimulai dari umur 12 hingga 18 tahun. Tahapan ini adalah ketika seorang anak mencari jati diri mereka. Mereka mencari identitas dengan cara mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Keenam, intimacy phase isolation, dimulai dari umur 18 hingga 40 tahun. Tahapan ini adalah ketika seseorang membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Misalnya, menikah dengan orang yang dia cintai. Ketujuh, generativity phase stagnation, dimulai dari umur 40 hingga 65 tahun. Pada tahapan ini, seseorang merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat. Nah, dan yang terakhir, ego integrity phase despite, umur 65 tahun ke atas. Tahapan ini adalah ketika seseorang melihat kembali kehidupan mereka sampai saat ini. Bila mereka berhasil memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, mereka akan merasa bangga dan puas. Namun, ketidakberhasilan akan berujung pada penyesalan. Kekuatan dan kelemahan perkembangan psikososial. Kekuatan perkembangan psikososial menurut Erikson yang memberikan kerangka lengkap untuk analisis semacam ini. Kita dapat melihat bagaimana perkembangan sosial dan emosional seseorang berubah sepanjang hidup. Idenya adalah untuk mengobati penyakit mental pada setiap tahap perkembangan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Konsep tersebut juga mengaku pentingnya faktor sosial dan budaya dalam perkembangan seseorang. Selain itu, idenya berfokus pada pentingnya hubungan kritis dan perkembangan seseorang, seperti hubungan dengan keluarga, teman sebaya, dan individu berpengaruh lainnya. Menurut model Erikson, setiap tahap perkembangan diyakini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, dan dinyatakan bahwa keberhasilan penyelesaian tahap-tahap sebelumnya akan menjadi landasan bagi perkembangan yang sehat pada tahap-tahap selanjutnya. Kekuatan lain dari teori ini adalah kita dapat dibantu memperoleh pengetahuan yang lebih kuat tentang kehidupan dan menciptakan tujuan pribadi. Inilah salah satu manfaat yang dapat dicapai manusia dengan dukungan teori Erikson. Orang dapat lebih memahami kehidupan mereka dan menetapkan tujuan untuk pertumbuhan dan kemajuan mereka jika mereka menggunakan teori ini. Ketika individu menyadari tantangan dan peluang yang terkait dengan setiap tahap perkembangan, mereka dapat lebih menghargai pengalaman mereka sendiri dan menemukan peluang untuk kemajuan pribadi. Hal ini karena individu dapat lebih mengapresiasi pengalamannya dan menentukan peluang untuk kemajuan pribadi. Mereka yang berjuang dengan kepercayaan dan ketidakpercayaan dalam hubungan, mereka mungkin mendapatkan banyak manfaat dengan mengingat kembali tahun-tahun pembentukan mereka dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan positif di masa sekarang. Demikian pula remaja yang mengalami krisis identitas dapat memperoleh manfaat dengan menganalisis keyakinan, tujuan, dan aktivitas yang mereka ikuti untuk memperkuat kesadaran akan siapa dirinya. Kelemahan dalam teori ini yakni teori ini perlu merinci perkembangan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Dalam penjelasan Erikson tentang mengapa sih orang berpindah dari satu tahap perkembangan psikososial ke tahap berikutnya, perlu ada kekhususan yang lebih besar karena teori perkembangan psikososial Erikson sangat menekankan perlunya mengatasi hambatan psikologis pada setiap tahap perkembangan untuk mendorong pertumbuhan yang sehat. Namun, dia menjelaskan bagaimana proses ini terjadi. Terlepas dari keterbatasan ini, teori merupakan alat yang berharga untuk memahami pertumbuhan manusia dan mengidentifikasi kemungkinan hambatan dan kemungkinan kemajuan. Hal ini karena teori mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang untuk kemajuan. Nah, selanjutnya pengembangan strategi perkembangan psikososial menurut Erikson melibatkan pemahaman dan pendekatan yang mendukung individu melewati setiap tahap perkembangan dengan cara yang sehat dan positif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan, yang pertama, membangun kepercayaan.
memberikan perhatian dan perawatan yang konsisten kepada bayi dan anak kecil untuk membantu rasa percaya diri dan keamanan. Dan yang kedua, mendorong otonomi, memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan hal-hal secara mandiri sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga mereka merasa mampu dan mandiri. Dan yang ketiga, memberikan dukungan pada inisiatif, mendukung inisiatif anak dan membantu mereka mengatasi rasa bersalah dengan memberikan pemahaman dan dukungan positif. Dan yang keempat, mendorong keterampilan sosial dan kemandirian, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan mandiri sesuai dengan usia mereka. Dan yang kelima, mendorong pencarian identitas, memberikan dukungan dan kesempatan bagi remaja untuk menjelajahi dan memahami identitas mereka sendiri. Terakhir, mendorong keterlibatan sosial dan hubungan yang sehat, mendukung pembentukan hubungan sosial yang sehat dan membangun keterlibatan yang positif dengan orang lain. Dengan menerapkan strategi ini, individu diharapkan dapat melewati setiap tahap perkembangan psikososial sesuai dengan teori Erikson secara positif dan mendukung, sehingga dapat mencapai keseimbangan dan kematangan psikososial. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini adalah pada akhirnya teori perkembangan psikososial Erikson telah membantu kita belajar lebih banyak tentang bagaimana orang tumbuh dan berubah. Namun pendekatan ini dikritik karena memerlukan lebih banyak pengetahuan mengenai isu-isu sosial dan budaya, memberikan penekanan berlebihan pada individualitas dan gagal menjelaskan secara memadai hubungan antara berbagai fase pertumbuhan. Hal ini mendapat serangan dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Namun, laporan ini juga memberikan informasi yang bermanfaat mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan mereka dan peluang pertumbuhan yang ditawarkan oleh masalah-masalah tersebut. Ini telah digunakan untuk secara luas di beberapa bidang, termasuk psikologi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini telah membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang hubungan rumit antara lingkungan dan sosial identitas seseorang saat mereka tumbuh dewasa. Meskipun mengandung beberapa kesalahan, teori Erikson masih merupakan alat penting untuk memahami perkembangan manusia dan mengembangkan strategi yang lebih baik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat di setiap tahap kehidupan seseorang. Hal ini terjadi meskipun faktanya terdapat beberapa kekurangan. Saran yang dapat saya sampaikan untuk menelaah perkembangan psikososial menurut Erikson, kita dapat memperhatikan 8 tahap psikososial yang disusulkan oleh Erikson. Setiap tahap ini melibatkan konflik atau tugas perkembangan yang harus diatasi oleh individu. Sebagai contoh, tahap pertama adalah terus terus, di mana B mengembangkan kepercayaan pada lingkungannya. Kita dapat meneliti bagaimana setiap tahap ini mempengaruhi pembentukan identitas dan keseimbangan psikososial individu selama berbagai fase kehidupan, dari masa bayi hingga dewasa. Erikson menekankan pentingnya penyelesaian setiap tahap untuk mencapai kesehatan psikososial dan integritasnya dapat dijelaskan dengan menggali literatur penelitian dan sumber-sumber teoritis yang membahas aplikasi dan relevansi konsep-konsep Eriksonian dalam konteks psikologi perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.